gambarkan sebuah rumah ya teman-teman. Jadi ini depannya ya teman-teman, jadi ini pagar depan, kemudian ada ruangan di belakang, ruangan depan, dan juga teras. Jadi di ruangan belakang ini ada stop kontak, kemudian ada saklar tunggal yang digunakan untuk menghidupkan dan menyalakan lampu ini, lalu ada kipas angin yang bisa dikontrol oleh regulator ini, kemudian ada stop kontak lagi yang digunakan untuk menyalakan TV, dan juga ada saklar ganda yang digunakan untuk mengontrol lampu yang ada di ruang depan ini dan juga ada yang di teras. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini di bagian teras ya teman-teman, nih agak berat memang. Jadi di bagian teras ini ada KWH meter. Jadi KWH meter ini itu dari PLN ya teman-teman, dan ini ada tiang listrik PLN. Jadi ada kabel fase dan netral yang masuk ke KWH meter. Di kabel fase ini saya lambangkan berwarna merah, sedangkan kabel netralnya ini berwarna biru yang kemudian masuk ke KWH meter. Selain itu juga ada grounding ya teman-teman, ada kabel ground nanti yang warna hijau ini. Kalau teman-teman lihat keluarannya itu ada kabel fase merah, kabel netral biru, dan kabel grounding hijau. Itu kabel grounding itu didapat dengan cara menancapkan batang tembaga ke tanah sehingga didapatkan hambatan yang diinginkan di bawah 2-5 ohm, tapi amannya sih di bawah 2 ohm. Kemudian kalau teman-teman lihat ini, kita buka plafonnya, itu seperti ini ya teman-teman, pengkabelan yang ada di dalamnya itu pengkabelannya seperti ini. Jadi dari tiang listrik PLN itu ada kabel fase dan netral, fase warna merah, netral warna biru masuk ke KWH meter. Kemudian jangan lupa kita pasangkan groundingnya agar instalasi listriknya juga, terutama untuk stop kontak ya teman-teman, untuk stop kontak yang nantinya disambungkan ke peralatan listrik itu biar jadi lebih aman agar tidak ada arus bocornya. Kemudian kabel yang di plafon ini masuk ke saklar, masuk ke stop kontak, dan juga ke regulator dari kipas angin ini, dan itu biasanya ditanam di dalam tembok ya, makanya di sini nggak kelihatan. Nih kalau kita buka kabelnya itu seperti ini ya teman-teman, itu seperti ini, dan itu teman-teman bisa lihat pengkabelannya ya teman-teman yang ada di dalam tembok. Dan ini kabel yang fase ini nanti akan melewati MCB atau pengaman dulu ya teman-teman. Jadi kalau MCB yang di sini ini milik PLN, itu kita nggak bisa ganggu gugat, sedangkan MCB yang kita pasang di luar setelah KWH meter itu milik pelanggan atau milik kita. Dan nantinya misalkan di sini terjadi konslet, di instalasi listrik, kita bisa langsung matikan di sini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari yang ruangan depan dulu ya teman-teman, jadi di ruangan depan itu di sini ada saklar, kemudian ada stop kontak, dan di sini ada lampu. Jadi saklar ganda ini itu saya gunakan untuk mengontrol lampu yang ada di teras dan yang ada di ruangan depan. Dan gimana itu cara atau pengkabelannya yang ada di dalamnya itu, kalau kita buka dari saklarnya itu seperti ini ya teman-teman. Itu kalau saya gedein ya teman-teman, itu seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada kabel berwarna merah jambu, ini tetap kabel fase ya teman-teman, cuman maksudnya ini belum dialiri oleh arus listrik sehingga lampunya ini masih mati ya teman-teman. Dan kabel fase yang ke sebelah kiri ini juga sama, belum dialiri oleh arus listrik, karena nanti untuk menghidupannya itu kita harus, ini saya simulasikan saklarnya teman-teman, saklar yang dari sini saya simulasikan di sini. Jadi untuk menghidupkan ini kita harus tekan saklarnya sehingga nanti arus menjadi menyala ke lampu, ke masing-masing lampu. Nah untuk wiringnya itu dari listrik PLN, dari KWH itu masuk ke MCB yang punya kita. Dari MCB itu nanti masuk ke saklar, nggak langsung masuk ke lampu ya. Kalau teman-teman lihat ini nggak langsung masuk ke lampu kabel fasenya, tapi ke saklar dulu seperti ini. Setelah masuk ke saklar nanti disambungkan ke saklar sebelahnya, dan di terminal output dari saklar ganda ini itu nanti menunggu trigger dari saklar agar berwarna merah tua agar nanti dialiri oleh arus listrik, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk kabel netralnya itu kalau teman-teman lihat yang warna biru ya, kabel netralnya itu langsung dari KWH masuk ke instalasi. Dia kalau kabel netral biasanya tanpa MCB,
kemudian masuk ke lampunya ya teman-teman ya. Jadi langsung masuk ke lampunya masing-masing. Jadi kabel netral ini nggak ada yang masuk ke saklar, cukup kabel fasenya aja. Kabel fase juga yang masuk ke lampu itu harus melalui saklar dulu, karena saklar di sini berfungsi untuk memotong arus agar nanti bisa dikendalikan oleh saklar. Seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya saya telah bikin video tentang saklar ganda ini, berikut animasi dan jalannya arus itu pada video sebelumnya udah pernah. Jadi nanti linknya akan saya taruh di kanan atas video ini. Cuman waktu itu terpisah ya, nggak sama stop kontak, jadi cuma saklar ganda aja. Dan kalau sekarang saya coba gabungkan. Kemudian untuk yang stop kontaknya, jadi untuk yang stop kontaknya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini stop kontaknya, saya coba buka ya bagian dalamnya teman-teman, itu seperti ini. Jadi nah ini seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini ada terminal yang kanan itu biasanya untuk kabel netral, kemudian yang kiri untuk fase, kemudian untuk yang bawah biasanya ground. Biasanya ground memang untuk yang bawah ya teman-teman. Jadi ini sesuai standar fuel, jadi yang kanan netral, kiri fase. Jadi kalau nanti misalkan dihidupkan, kalau di test pen nanti yang kalau kita test pen yang sebelah kanan ini netral seharusnya, sedangkan yang sebelah kiri ini harusnya ada tegangannya atau fasenya. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga nanti ada kabel ground. Nah kalau di stop kontak ini berbeda dengan saklar. Jadi kalau saklar itu kabel netralnya kan nggak masuk deh ya, nggak masuk ke saklar, jadi cukup kabel fasenya aja. Kalau pada stop kontak itu kabel fasenya yang dari ini, kalau kita telusuri kabel fase ini dari mainline, dari MCB utama. Ini agak berat ya saya teman-teman. Terus langsung masuk ke stop kontak ini. Kemudian kabel netralnya itu juga ngambil dari yang utama ini ya. Yang utama ini saya bikin lebih tebal ya teman-teman supaya bisa dibedain jalur utama. Ini juga langsung masuk ke yang sebelah kanan, sedangkan kabel netralnya ini juga ngambil dari utama yang langsung ngambil dari KWH meter. Seperti itu teman-teman ya untuk yang stop kontak. Jadi beda banget ya. Jadi kalau yang ke saklar itu nggak ada kabel netralnya, kabel netralnya langsung masuk ke lampu. Dan kabel fasenya itu juga yang ke lampu tidak ngambil yang dari mainline, yang dari MCB, tapi harus yang melalui saklar. Kemudian untuk yang ruangan di sebelahnya, jadi ruangan yang di belakang ini, itu saya akan coba perbesar ya teman-teman. Jadi ini agak berat, sorry. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau kita besarin ini ini kabel yang ini yang dari mainline tadi ya, dari MCB. Ini kalau teman-teman lihat, kita coba, ini sorry agak berat, dari MCB ini KWH ke MCB, kemudian masuk ke sini. Jadi ini semuanya dari KWH nih, ini dari KWH dan dari MCB utama di depan. Jadi untuk yang regulator pun sama ya teman-teman. Jadi ini saya akan coba buka ya seperti ini ya teman-teman. Jadi regulator itu prinsipnya hampir sama dengan saklar sih, cuman bedanya itu regulator bisa diatur untuk kecepatannya. Biasanya ada nomor 1, 2, 3, tapi fungsinya untuk mati hidup juga sih kan. Jadi makanya di sini ada kabel berwarna merah jambu. Itu artinya adalah ini belum dialiri arus listrik. Jadi kalau misalkan ini coba saya tampilkan lagi ya, misalkan di sebelahnya regulatornya. Kalau misalkan kita nyalakan, nanti ini akan tersambung dan ada aliran listrik yang masuk ke kipas yang ada di atas ini. Dan jangan lupa kipas atau beban ini juga harus disambungkan ke kabel netral dan ground. Kemudian untuk saklarnya, saklar tunggal, di sini juga sebenarnya saya telah bikin video tentang saklar tunggal. Itu teman-teman bisa lihat linknya di kanan atas video ini. Itu kalau saya buka ya seperti ini ya teman-teman. Jadi simple banget. Jadi saklar tunggal ini saya gunakan untuk menghidupkan dan meng-off-kan lampu yang ini ya teman-teman. Ini juga sama, kabelnya yang dari MCB itu ngambil masuk ke saklarnya, dan nggak ada kabel netral yang masuk ke saklar. Jadi kabel netral ini langsung masuk ke beban ya, ke lampunya. Kemudian kalau nanti misalkan nanti kita nyalakan lampunya di sini, kita klik lampunya kita klik saklarnya di sini, maka lampunya ini akan menyala.
dan begitu juga dengan stop kontak yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Jadi stop kontak ini juga sama dengan stop kontak yang tadi, itu kabel netral langsung masuk, kabel fase juga langsung masuk dari yang mainland, kemudian kabel groundingnya juga langsung masuk ya teman-teman, seperti itu. Dan ya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini juga sesuai puil, netral di kanannya, di kirinya fase, lalu ada kabel ground. Dan saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Cuman ada satu lagi sih. Jadi untuk kabel ya teman-teman, misalkan untuk pengkabelan ini biasanya sih kalau untuk ukuran kabel yang masuk ke lampu itu biasanya cukup kita pakai kabel NYM 2 kali NYM yang 1,5 mm persegi. Kemudian yang ke stop kontak itu agak kita besarin ya teman-teman, NYM yang luas diameternya 2,5 meter persegi, dan itu sudah aman kok pokoknya, terutama untuk langganan dari 2 ampere sampai 10 ampere. Dan penjelasan tentang kabel NYM dan juga tentang apa sih itu langganan PLN pakai VA, terus juga lampu kenapa pakai watt, nanti akan coba saya jelaskan di next video. Dan saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang instalasi listrik di rumah kita, jalur kabelnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.